Kemarin jaksa muda ditangkap. Dia kan nyimpen emas banyak. Menurut lu fotografer perlu nyimpen emas nggak sih? Gue lebih suka kalau mereka minta podcastnya Om Fajar. Lebih tersanjung. bijak. Tersanjung lempar topi set gitu. Terus Pura-pura nggak butuh uang sama pura-pura banyak job, akhirnya dapat beberapa klien yang bakal ngubungin kamu. oke. Harus fast respon. Jadi percuma nih pancingan kalau misalkan nggak fast respon. Unread WhatsApp-nya Erwin ya. WhatsApp-nya Erwin, unread-nya. Lihat. Coba ini kan grup keluarga. Enggak, ini lihat unread-nya. 322. Enggak, saya randomin. Enggak, gini. Bentar. Keluarga. Enggak. Keluarga. Ada yang bilang makasih. Kan makasih harusnya dijawab sama-sama nggak sih? Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, bro. Kalau yang depannya botak itu katanya pinter. Kalau yang tengahnya botak tuh suka mikir. Ya emang. Mas Farid, Mas Farid. Selamat siang, Pak Im. Siang, bro. Wah, ada jam nih, jadi gue bisa lihat lumayan. Jam, gue megang tangan lama-lama kayak. Enggak, lagi capek aja pakai jam tangan. Kadang ngebelang juga kan kalau panas-panasan. Wah, Dan berat, jam tangan yang saya pakai tuh otomatis gitu loh. Kalau jam otomatis kan lebih tebel, nggak kayak gini. Dan itu bikin berat lengan. Jadi makanya lagi jenuh pakai jam tangan di lengan. Cuma kan bikin berotot kayak gini. Nah itu, jadi sekarang saya coba pakai jam tangan di cincin. Biar jarinya lebih berotot. Enggak, kalau lagi diskusi sama orang, kalau lu gini nggak sopan kan. Ngelihat udah jam berapa kayak Enggak pengen sih, pulang. biasa aja. Iya. Iya. Kalau lagi bareng sama orang nih, tiba-tiba Yang gini mulu, gitu. Apa sih lu lihat jam mulu gitu kan? Tips menarik dari podcast ini tuh bisa diterapin. Selamat datang, Im. Kemarin banyak yang request juga gitu ya. Di beberapa video ada ya. Masa? Dewa, ada yang, Bang, podcast lagi sama Faim gitu. Kata gue, Percaya. gue podcast Faim mulu gitu kan. Masa? Mana nggak ada ilmunya biasanya. Ada sih. Cuma, Munculin mana komennya coba, saya nggak baca soalnya. ya nanti Ya, kalau ada. gitu ya. Kasih lihat. Wow, tersanjung saya. Gue lebih suka kalau mereka minta podcastnya Om Fajar. Lebih Tersanjung. bijak. Yang tersanjung. Oh iya, salah ya, bro. Tadi Om Fajar. Tersanjung lempar topi set gitu. Terus tersandung. Jadi Bukan angkatannya. Tapi sebelum terlalu jauh, buat yang belum tahu, karena nanti obrolan pasti kemana-mana. Si Faim ini ada kelas videografi buat teman-teman yang pengen belajar videografi. Nggak usah gitu ya. dipromoin Jadi lah, kita nggak enak. promosiin dikit dulu lah. Jadi di awal biar lega gitu kan. Nah itu kalau kalian pengen videoin model, terus bisa menghasilkan uang yang besar, bisa dapat emas 74 kilo gitu ya dengan videoin model. Nah itu nanti kita bahas ke situ juga. Tapi ya kalian bisa belajar videografinya di satsetshoot.com. Ya, satsetshoot.com. Langsung aja mungkin gue kasih cards-nya juga kalau mereka mau main gitu ya. Dan sekarang member eksklusif di Telegramnya udah ada 300 orang lebih. Udah 300? 300. Gue kira sampai 1000 belum. Oh, ini yang masuk Telegram. Jadi semuanya nggak masuk. Dan lu masih nggak aktif kan semuanya. ya? Iya, nggak Masih. semuanya masuk Telegram. Tiap hari ada aja yang nanya, ada yang ngasih videonya terus, Mas Faim boleh di-review dong video saya gitu lah. Iya. Gue ada lihat sih. Nanti mungkin dimasukin juga kali ya gue kasih. Nah itu di Satsetshoot ya guys. Kemarin jaksa muda ditangkap. Udah denger beritanya? Dia punya kafe. Gue juga punya teman emang kalau punya kafe tuh kayak kaya loh. Nggak tahu kenapa ya. Padahal nyimpen berangkas nggak harus di kafe, nggak harus di kafe. Bisa di studio review kayak estek ini. Ya kan? Ada toilet yang nggak kepake gede itu bisa naruh berangkas di situ. Saya buka berangkas di situ, cuma butuh tukang kunci yang kemarin pakai Kawasaki. Nggak ngikutin, gimana sih? Bahas ini ya. Iya yang Iya dong. buka berangkas. Buka berangkas. Tukang kunci. Iya, ahli kunci. Oh, ahli kunci kunci. yang bisa buka itu. Iya, Tapi iya. seru sih ya. Terus gini, ini dari kejaksaan ini kan jadi gambaran nih. Iya, pertanyaannya. Oke, terus? Dia kan nyimpen emas banyak. Menurut lu fotografer perlu nyimpen emas nggak sih? Hah? Kan bisa gini, Win. Bisa apa? Tentang investasi gitu, bisa Iya itu, intinya itu. Iya, Jadi, iya. ya perlu nggak kita? Iya, kenapa Karena kan ke kita jaksa kerja gitu profesional. loh. Iya. Buat intro aja. Ya, oke. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa.
Jadi menurut saya yang salah di kasus itu adalah Kenapa jadi bahas kasus ya? Kan gue udah keluar pertanyaan. oke. Perlu Perlu nggak nyimpen emas? Nyimpen emas. Perlu. Gitu. Sebagai bentuk investasi Perlu. kayaknya. Kenapa? Ih, nggak bisa saya jawab satu kata gitu, nggak bisa ya? Ya nggak bisa dong. Kan iya. jadi gue yang kesulitan nih. Ini aja udah sulit banget. Dari mulai udah sulit banget. Tapi investasi itu perlu karena kita kan orang-orang freelance Iya, ini nggak punya pensiunan, ya kan, nggak punya gaji tetap. So kalau lagi rame-ramenya sekarang, ya sisipkan pemasukan itu untuk tabungan. Tabungan jangka panjang bisa emas, bisa juga investasi tanah dan sebagainya. Loh, kenapa nggak uang aja simpen ditabungin? Uang Mending mana? Beli emas sama beli gear? Untuk dipakai mending beli gear karena dipakai. Kalau emas kan kalau batangan ya kan nggak dipakai buat invest jangka panjang. Tapi katanya ada gear yang lapisnya emas. Nah itu berarti bisa masuk dua-duanya. Oh, gue ada tutup. Coba itu XM5. Nggak apa-apa. Lu kan orang Fuji tuh. Ambil. Lihat atasnya. Oh emas. Atasnya emas ini Fujifilm XM5 dengan lensa Viltrox AF9022 XF Evo. Ini autofokusnya cepat ya? Cepet-cepet. Oke. Kita bahas apa sih ya? Nih, atasnya emas. Kalau mau beli, kita tag produknya. Kita tongolin juga gitu ya kalau kalian kepo. Lucu ya? Gitu. Saya sering Shutternya. masang kayak ginian, ininya. gampang lepas. Enggak, ini awet. Lucu. Soalnya gini sih, kenapa gue bahas investasi? Karena kan yang lucu nih fotografer sampai sekarang kemarin ribut-ribut masih soal harga lagi. Om Fajar yang ngeributin itu. Om Fajar ada threads ngomongin harga. Cuma Om Fajar mengeluhkan orang ributnya harga mulu. Ya. Kan lewat di gue juga notif itu. Cuma gue belum baca sih dalamnya kayak apa. Nah, Ributnya apa sih? Saya belum baca juga. setahu gue threads Om Fajar tuh isinya orang-orang ributnya harga mulu, awas fokusnya jadi ke situ. Oh, itu saya baca. Ya, itu saya baca. Gue dapet notif. Iya, karena indis ekonomi. Jadi Iya. kan banyak yang kalimat itu muncul tuh indis Iya, ekonomi katanya. Karena ekonomi lagi kayak gini, jadi orang fokusnya ke harga, fokusnya ke uang, ke cuan gitu loh. Tapi menurut saya itu ngaruh juga ke budaya negara tau. Jadi tiap negara itu freelance tuh beda-beda budayanya. Ada negara di mana freelance-nya banyak banget, orangnya kreatif banget, jadi banyak kolaborasi di situ. Ada negara yang emang value orangnya itu mahal-mahal, maka nggak ada yang ngasih gratis, semuanya harus bayar. Gitu. Jadi tergantung negaranya negara mana. Kalau kamu hidup di negara-negara yang maju yang emang jumlah penduduknya lebih sedikit, itu agak susah tuh nyari kolaborasi. Jadi menurut lu kita kebanyakan penduduk? Iyalah, jelas dari dulu kan emang problemanya itu. Kita kebanyakan penduduk dan nggak menyeluruh. Jadi di pulau ini masih kosong, yang ini penuh kayak gitu. Geografi, investasi, kok edukatif sekali ya podcast. Kan kalau gue lihat memang masalah harga tuh kayak nggak udah-udah ya. Lu sendiri nih, kan kita pernah bahas soal penentuan harga gitu-gitu. Sebenarnya yang paling berpengaruh tuh biar dapat harga yang bagus tuh apa sih? Skillnya kah? Value tuh apa? Coba Value tuh banyak macam-macamnya. Ada orang nge-hire freelancer, videographer atau fotografer itu bukan semata karena hasil, karena emang orangnya asik. Tujuannya soal harga, tujuannya soal laku apa enggak itu dari value, karena value tiap orang tuh beda-beda. Tapi menurut gue gini gak sih? Nih, ini lu boleh debatkan. Cuma gue soalnya sekarang tuh udah menyimpulkan sebenarnya kan it's not about what you know gitu. Kayak it's about who you know. Siapa yang lu tahu? Siapa klien lu gitu loh. Karena kan coba dalam case lu sendiri aja kan ya gue bisa lihat klien-klien lu Putri Indonesia, terus Mas Baim, terus kemarin tetangga emang isi. Cakung Pride. Tim Cakung. Kamu tahu singkatan dari Cakung? Cuaca mendukung. Oh, oke. Nah iya maksudnya who you know gitu. Kayak bagaimana lu menetworkkan itu pengaruh besar nggak sih harusnya? Karena kan lu juga belum lama kan ada ngerjain project yang ke Malaysia itu kan? Oh iya. Itu kan about who you know juga. Sama Alan Su. Dan yang lu kerjain kan bukan hal yang kayak level videographer sampai gimana gitu. Simple. Jadi Tapi- video-video casual orang bilangnya. Tapi soal harga tuh emang nggak ada ini loh, nggak ada standar baku. Ketika lu lakunya segitu. Tipsnya aja deh, tipsnya kan belum gitu. Tips. Iya. Kan yang kemarin udah saya kasih tahu. Jadi kalau kamu terlalu sibuk bulan ini, ya naikin hargamu. Bukan.
lu dari project yang itu tipsnya berapa? Kan tips itu kan multi tafsir, Pak. Bener. Tapi kan ini kan lu ngira tips apa coba, ya kan? kan tadi kita udah ngobrol. Kalau mau Masa kan kita udah ngobrol? Iya. Kalau mau spill harga. Kalau mereka kan belum. Kalau mau spill, harga itu kan variatif. Cuma saya spill aja ada beberapa, ada satu project. Bersyukur banget saya pernah dapat tips di satu project itu 20 juta. Tipsnya 20 juta. Tipsnya. Jadi emang klien saya baik banget dan mungkin saya berhasil menjadi orang yang menyenangkan di situ dan dia suka juga dan ya. It's about who you know kan, bukan what you know. Karena skill lu, gua rasa sih skill lu, gua memang belum di level skill lu, tapi yang punya skill di level lu, itu kan harusnya banyak. Nggak lu doang gitu loh. Ya salah satunya, contohnya murid-murid di Satsatsu juga kan mereka ngasih hasil videonya menurut gue ya udah lumayan 80-90% mirip kayak yang lu punya gitu loh. Cuma mungkin karena lu lebih tahu, lebih pede untuk ngobrol dengan orang-orang yang levelnya. Nah, faktor X di dalamnya banyak sebenarnya. Dari skill komunikasi, skill ini, how to effective jokes, terus juga... Jokes? Iya. Jokes tuh perlu banget loh. Saya tuh bilang makasih di chat ya. Bilang makasih ke orang-orang itu tidak terima kasih. Tidak makasih. Tapi bilangnya maaciu. Kamu pernah nggak saya bilang makasih di WhatsApp? Nggak pernah sih. Gue udah jemput lu berapa kali dari bandara, dari PIK, dari Pluit. Best banget sih bestie saya satu ini. Makasihnya. Nggak ada maaciu-maaciunya. Nah, maaciu. Kenapa saya bilang maaciu? Karena cuma orang yang hatinya bahagia yang bisa ngomong maaciu. Tuh, kan? Itu. Jadi kalau makasih, terima kasih itu bisa kayak formalitas. Tapi kalau bilang maaciu, itu kayak seneng, di atasnya seneng. Di atasnya. Lu nggak takut dikira boti gitu, maaciu. Mungkin kita persimpel. Nah sekarang gini, orang-orang yang pengen naikin harganya, coba kasih 3 tips, minimal 3 untuk mereka bisa mendapatkan value. Nah meningkatkan value tadi, biar mereka bisa meningkatkan value. Pertama, 3 tips. Ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa beneran, minimal kamu pura-pura. Menarik. Iya. Kalau nggak bisa beneran, minimal pura-pura. Pura-puranya apa? Pura-pura banyak job, pura-pura nggak butuh uang. Ya. Yang itu gue bisa, yang kedua. Pura-pura nggak butuh uang. Kamu kan nggak pura-pura, emang beneran nggak butuh uang. Pura-pura banyak job gue yang susah. Pura-pura banyak job, pura-pura nggak butuh uang, dan fast respon. Nah kalau fast respon nggak bisa pura-pura. Fast Fast respon itu harus. Tapi pura-pura banyak job kan nggak nyambung. Loh, nyambung dong. Ketika kamu pura-pura banyak job, orang ngelihat pencitraanmu bagus, ini orang diminati banyak orang. Akhirnya orang ngubungin dong. Pas fast respon, lu lagi job aja fast respon gitu. Pura-pura nggak butuh uang sama pura-pura banyak job, akhirnya dapat beberapa klien yang bakal ngubungin kamu. Oke. Nah, harus fast respon. Jadi percuma nih pancingan kalau misalkan nggak fast respon. Nah, sekarang saya tanya lu, buka Android WhatsApp-nya bro. Android WhatsApp-nya Erwin ya. WhatsApp-nya Erwin, Android-nya. Lihat. Coba ini kan grup keluarga. Enggak, ini lihat Android-nya. 322. Enggak, saya randomin. Enggak, kayak gini nih. Bentar. Keluarga. Enggak. Keluarga. Ada yang bilang makasih. Kan makasih harusnya dijawab sama-sama enggak sih? Terus iya dong. Terus minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, bro. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah sebelumnya. Kan dia bilang mohon maaf juga kan? Berarti gue duluan dong yang ngechat. Iya, tapi kan dia yang ngeluangin waktu untuk balas itu. Kok banyak nomor nggak gue simpen ya? Banyak banget bro. Iya, nomor hilang deh. Ini orang-orang ini ngeluangin waktu untuk ngetik WhatsApp ke lu. Terus tiba-tiba nggak di-read. Jadi pertama itu harus fast respon. Kedua, jangan butuh uang. Ketiga, harus sibuk dengan karyamu. Gitu. Kalau misalkan nggak bisa yang 2 ini, ya pura-pura nggak apa-apa. Tapi fast respon tuh nggak bisa pura-pura. Betul. Gitu. Itu tipsnya. Fast response. Kedua adalah fokus pada karya sendiri. Ketiga, jangan butuh uang. Ya. Nah, tadi apa penjelasannya? Orang-orang itu nggak ada yang butuh uang. Gimana maksudnya? Jadi gini, orang-orang yang pengen kerja sama. Atau mungkin biar jangan kelihatan lu ngeluhnya uang mulu gitu. Kayak di threads,
wah harga ini gini. Nggak, karena kita tuh berkarya. Seniman itu bikin sebuah karya. Kalau ketika kita fokusnya ke uang, klien kita mikirnya ya karyanya jadi nomor 2. Dia duit mulu gitu loh. Nah, kalau kita fokusnya ke karya, dia percaya, maka kepercayaan itu bakal ngasih uang ke kita. Oh gitu. Kalau kita, makanya Om Fajar bilang kan, kok pada fokusnya ke harga. Iya takut salah fokus. Harusnya gitu fokusnya kan. ke karya. Itu bener sih. Om Fajar sih emang best. Oke, kita lanjut lagi. Ini bercahaya banget muka Erwin hari ini. Pas, berat badanmu segini. Soalnya ada lampu. Setupnya kok beda? Erwin backgroundnya kuning. Wih, kuning. Sponsor Pak Bahlil. Kok Bahlil kuning sih? Golkar. Kan ketua Golkar. Gue taunya Bahlil justru yang muka bercahaya tuh. MBK. Tahu nggak lu? Mas Bahlil. Yang mukanya kayak sunrise. Buah apa yang paling manis? Buah liu. Kayaknya nggak masuk algoritmanya ke dia. Oke, lanjut. Lagu Bruno Mars kan ada juga My Little Bahlil itu tuh. My Little Pak Bahlil. Monggo Pak Bahlil. Astagfirullah. Oke. Ini kok jadi gini podcast ya? Iya. Lanjut, ini pertanyaan yang Oke. selanjutnya. Yang selanjutnya. Tapi saya seneng banget lihat rambut saya sekarang. Integraf, thank you banget. Ini rambut baru. Ini bukan rambut palsu guys, rambut asli. Setelah tanam di Integraf. Oke. Lama mas tunggu. Ini 6 bulan. 6 bulan. Ini udah 6 bulan. Kalau yang depannya botak itu katanya pinter. Kalau yang tengahnya botak tuh suka mikir. Ya emang Mas Bahlil, Mas Bahlil. menurut lu kamera Cina bisa ngalahin kamera Jepang nggak sih? Kamera Jepang nih. Ini kamera Jepang, Fuji. Lu kan ambasador Fuji. Kamera Jepang. Tapi lu kemarin dikasih juga kamera Cina. Ini. Oh, DJI Osmo kamera Cina. Iya. Osmo itu kamera Cina. Hah? Emang Osmo kamera Cina? Oh, DJI. DJI Cina. Oh. Nah, menurut lu gimana? Setelah pakai dua-duanya kan lu dapat akses ke dua-duanya nih. Ya. Dan lu udah cobain Pocket. Udah ada kontennya juga kan di IG kan? DJI Osmo Pocket 4P. Gokil. Ini perdana saya megang kamera kecil dan ya kok asik ya. Kita dikantongin doang di jaket itu udah bergimbal. Karena biasanya kan bawa gimbal gede gitu. Nah jadi ini andalan saya kemana-mana. Terutama kalau keluar negeri. Nggak perlu bawa yang gimbal-gimbalan. Cukup ini, beres. Atau sama kamera Fujifilm satu lagi. Udah. Situasi apa aja. Fujinya kan. Situasi apa aja jalan gitu loh. Ini best banget buat vlog. Saya pakai buat vlog. Tapi kalau buat shot-shot beauty lu, kan gue lihat kayak di Satsetsu juga kan pembelajaran ada yang mainan fokus juga kan. Mungkin nggak sih lo terapin pakai si DJI? Nah, tergantung kebutuhan konsep. Kalau misalkan emang butuh sensor lebar dan juga lensa-lensa yang emang bikin bokeh asik ya kamera gitu loh. Tetap nggak ngelawan ya bokehnya. Dia bokeh, tapi nah kalau dibandingin sama pocket lain best ini. Oke. 3x-nya lensa yang satunya ini yang ini dan dimunculin lagi nama editor. Itu kalau kita klik pakai lensa itu belakangnya bokeh dan jalan lari itu stabil. Tapi nggak terlalu bokeh di shot ini, ya Sky? Yang paling lumayan. Yang gue doang nggak bokeh. Kalau lu nggak, soalnya kesana agak. Parah. Yes, tuh. Oh ya di sini lumayan nih bokehnya cuma nggak ada buah. Tapi ini real, ya begini doang aja. Ini real ini ya guys, ini pembahasan emang kalau Fahim kan suka terlalu penjilat jadi rasanya kayak sponsor ya. Tapi emang Dia juga nggak sponsorin video ini DJI. Tapi ya memang gua justru pengen tekenin ya belakangan kan soalnya brand Jepang update-nya lagi loyo ya. Sony sih lagi lumayan produktif sih. Sony kemarin keluar beberapa kamera, katanya nanti keluar juga. oh ya, Fuji belum ada tahun ini loh. ada. Sampai hari ini belum. Oh, bakal ada. Nggak tahu. Bakal ada. Oh, bakal ada. Iya, masa nggak bakal ada? Ya nggak tahu. Ya tapi bakal ada pasti kan. Harapannya apa Mas Fahim? Over demand. Kalau Fuji pengen keluar Mas Fahim? Iya. Seri apa dari Mas Fahim? Video dong. Seri video. Iya, series apa? Ya siap-siap kecewa lu. XH2S. Kelanjutannya maksudnya dari XH2S. Jadinya XH2S Mark II apa XH3S? XH2S teh manis. Jadi lebih manis gitu. Ya. Iya. Gue minumnya tawar. XH2S teh manis. Iya nggak sih? XH2S itu sebenarnya buat
ya buat sensor APS-C itu udah monster. Cuma kalau misalkan dibikin lebih compact, lebih Kalau Omek kan ada XS, XS20, mungkin nanti ada XS30 mungkin ya. Dan lain-lainnya gitu. tapi fiturnya kayak X2S gitu loh. Apa sih? Apa fitur X2S yang lu pakai yang nggak ada di XS20? 4K 50p nggak ke crop. 4K 25-nya apalagi. Oh, lu 4K-nya pakainya bisa 25 sama 50, 4K-nya bukan bisa 30 60. sekarang lagi suka pakai 25. 25. 25 kalau slow mo-nya 100. 4K-nya bisa sampai FPS tinggi. Terus ada open gate. Oh iya. 4K XS20 emang nggak bisa 4K XS20 ya? Bisa. Full HD doang ya? X2S bisa. Iya X2S yang bisa. Padahal kamera semua. China udah sampai 240. 4K 240. Nah, itu dia. Kayak mungkin nggak sih kamera China ini bakal gantiin? Gua rasa sih di segmen tertentu kayaknya udah ganti nih. Sesuatu yang baru itu tidak selalu bisa menggantikan. Tapi bisa juga menyempurnakan. Gitu. Jadi hadirnya dia tuh bukan untuk menggantikan, tapi menyempurnakan. Ketika kamu job, satu pegang kamera Fujifilm, satu lagi bawa Osmo Pocket, sempurna. Mau di depan ada Diplomatis situasi apa aja, bisa gitu. Ih gosong kemarin tuh, Bangkok, panas-panasan di Bangkok nih kemarin. Lu di Bangkok ngapain? Main. Padel. Pingpong. Enggak. Kemarin sama Bulgari sama Ska Joe udah Taslim. trauma Ska. Dia masih ngeser aja nih kalau nemu pingpong. Mas kira gue bilang ya pingpong. sama Joe Taslim sama Bulgari project di sana. Oh sama Bulgari. Itu kan balik lagi, who you know. Hermes. Lu dapet klien yang kebetulan Buba Alfian thank you banget. Kak Buba tuh udah ngasih banyak channel yang luar biasa. Karena emang dia orang baik. klien dari dia juga itu. Oh, best. Joe Taslim galak gak Mas Pak? Joe Taslim itu saya mengidolakan dia, tapi setelah saya ketemu dan saya photoshoot, saya nge-shoot dia, makin mengidolakan. Oke, kita habis cut tadi sebentar guys, karena habis baterai si Fuji. Nah, kita lagi nyoba shot ini continuous si Pocket kuat juga ya. Bentar saya scroll HP dulu. Oh, Ulanzi. Sekarang ini Ulanzi. Banyak sponsornya ya. Oh, pokoknya produk di tag kok. Semua produk kita tag gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli itu cukup membantu kita kalau ada tag produk di deskripsi. Iya. Tangan saya itu kan kalau nge-shoot kan handheld dan itu berat kameranya. Jadi makanya untuk scroll HP saya udah nggak ada tenaga lagi. Saya butuh Ulanzi untuk menopangnya. Bagus nih Ulanzi apa itu? Yes. Keren banget. Sebelah sananya keren. MA60. Ini kan keren ya sebelah sananya lagi. Jadi lebih dari keren. Keren. Nah, gitu. Kapan ke Cirebon lagi? Belum ada rencana sih. Belum ada. Ngapain gua ke Cirebon? Jadi, apa yang bakal di-review lagi sama Erwin? Paling itu aja guys buat podcastnya kali ini. Kita sudah kehabisan topik. Sebenarnya enaknya gini sih, mungkin kedepannya kita reguler podcast nggak apa-apa, tapi berdasarkan komentar-komentar Kita di bacain podcast komentar. sebelumnya gitu. Kayaknya Kita bacain kayak lebih komentar. bermakna deh daripada begini. Coba buka, iseng aja coba buka komentar. Panjang lagi nih, baru mau Enggak komentar berhentiin. aja. Enggak. Ya kan ini kan bisa di-cut terus nanti ngambil yang mana gitu. Apa ini nggak ada pertanyaan? Nah, mungkin pelajarannya adalah coba kasih pertanyaan di podcast kita, jadi nanti kita bisa bahas. Nggak ada pertanyaan apa-apa nih? Ada nih. Cuma minta lanjutkan. Ya udahlah, ini udah selesai, guys. Ini masalah Kans kemarin nggak dibahas. Yang lu diserang, nggak mau mas. Erwin Intinya, main aman. Kacau. nggak, gue soalnya nggak di pihak lu itu. Nggak di pihak saya. Kenapa? Gue emang nggak suka sama lu dari awal kenal juga. Jadi emang kamu tuh berteman sama saya cuma untuk jemput saya doang. Itu sendiri ya. Gitu. Makasih mas. Tapi sampai sekarang saya diserang. Ini ada di podcast sebelumnya ini ada. Bisa masukin. Oke, terima kasih. Boleh ya komennya. Nanti kita nextnya mau Ya, kita taruh bahas. pertanyaan. Kita bahas Kita bikin komentar-komentar agak yang reguler. Oh, sebenarnya seru juga nanti ada tamu. Jadi kita berdua. masuk. Kan itu saya udah bilang. Oh, enggak belum. Kamu nolak. Iya bener ada tamu. Enggak itu gue. Nanya pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan yang terbaik bakal dapat lensa yang ada di sini salah satu aja. Dan Iyain dulu lensa banyak banget. Iyain dulu. Pilih satu penanya dari Aztec Media ini yang terbaik. Boleh. Nah. sama drone kita kasih juga drone. Drone kan buat Adi.
Udah tapin dia. Nah, itu. Ya, lensa satu. Ya pokoknya Lensa nanti beli. dapat hadiah lah gitu. Ya. Yang masuk ITER ya minimal GoPay ya. Seru juga ya kayaknya ya. Ibu. Jangan itu mah. Nanti kita cecer ambasador aja, misalkan Aditya K. Lu nggak kenal ya? Misalkan Marta dulu Nikon, sekarang Leica. Harus Herman. Jadi kita tanya, emang di Nikon kenapa gitu. Nah, seru juga. Ini Nikon juga nih backgroundnya. Oh iya, baru keluar jokesnya tadi. Udah rencana itu dari awal. Ini backgroundnya Nikon Lupa ya? Lupa. Nih, coba diganti. Set hijau, set biru. Kan susah. Kan idenya aja hijau. Ya kan bisa diseleksi kuning doang nih, kuning yang ini nih ayo.